Makin kesini, makin kita mengerti bahwa firman Allah masih sangat relevan bagi setiap generasi. Sampai generasi sekarang ini, bahkan sampai generasi terakhir yang hidup sebelum kedatangan Kristus kembali. Makanya ini disebut sebagai kebenaran saat ini, the present truth. Dengan tambahan 3 kisah, Yunus, jatuhnya Babel, dan juga kebangkitan Koresh, mari kita simpulkan apa yang menjadi tema penting dan juga pelajaran pribadinya bagi kita selama kuartal ini. Inilah pelajaran ke-13 dari kuartal 2 tahun 2025 dengan topik gambaran tentang kesudahan. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Bagaimana menurut saudara mengenai pelajaran selama 1 kuartal ini? Memang boleh dikatakan tidak terlalu berat walaupun mengenai nubuatan, karena yang kita pelajari adalah sebenarnya tidak langsung mengenai nubuatannya maksud saya, melainkan mengenai cara mempelajari nubuatan Alkitab. Simbol, gambaran, dan juga kiasannya. Tetapi itu pun sudah sangat membantu kita untuk mengerti firman Tuhan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Sang Pencipta yang mengatur waktu dan juga hukum. Kami ingin mengetahui apa kesan saudara selama pelajaran 1 kuartal ini. Jadi, mari tuliskan di kolom komen apa yang menjadi take away message, satu poin yang sangat berkenaan kepada hati Anda selama kita berdiskusi bersama melalui kolom komen. Itu saya akan tunggu dan semoga menjadi inspirasi dan juga perenungan bagi saudara-saudara yang melihat kolom komen juga. Yang tentunya menambah kesan bagi kami selama 1 kuartal ini adalah kehadiran saudara-saudara sekalian. Izinkan saya membaca beberapa salam dari nama-nama yang baru saya lihat di pelajaran pekan lalu. Ada Ilseeli Mambang Joni, Mams Gabi, Nelly Christine, Lo Jimin Kuhal, Lawrence Pardosi di Jemaat Veteran Medan, Jane Taruh di Kepulauan Talaut, ujung utara Indonesia, Sherni Jerlin di Manado, Ambumbui Pirut, Onika Tambunan, Pulman Sinaga, Akoh Gira, dan juga Jimmy Simalingun. Berikutnya adalah komen-komen beserta dengan penjelasannya sedikit, dan ini sangat menarik. Saya bisa lihat kebanyakan dari komen-komen yang panjang itu datangnya dari para pemimpin diskusi. Jadi terima kasih untuk segala pesan dan juga apresiasi yang Anda sampaikan. Termasuk dari Melton S. di Kota Belut, Sabah, Malaysia yang mengatakan, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat ini. Saya sungguh diberkati dan membantu saya memahami lebih dalam lagi pelajaran yang disampaikan. Masih dari Malaysia, saudara kita di Sarawak, Raymond Lori mengatakan, setiap minggu mengikuti pelajaran Sekolah Sabat channel ini, saya belajar poin untuk saya bawa mengajar anggota di gereja saya. Terima kasih Tuhan dan semuanya. Masih juga dari pemimpin diskusi, kali ini dari Sulawesi Utara, ada Om John Kalinggis. Saya sudah pernah bertemu dengan beliau. Terima kasih Om sudah menuliskan salamnya. Kata beliau adalah, saya pemimpin diskusi Sekolah Sabat. Program ini telah menolong saya, memudahkan dalam mengajar. Semoga program ini tetap ada setiap menjelang Sabat. Amin, tentunya kami akan berusaha dan mencoba memastikan supaya program ini tentunya tetap ada bagi kita semua. Dari Akoh Gira mengatakan, saya mengikuti Sekolah Sabat ini pada mulanya dari usul anak saya, dan saya menyukai pelayanan ini. Terima kasih pada kalian, dan terima kasih Tuhan menunjukkan jalan pada mengikuti pelajaran Sekolah Sabat ini. Saya suka komen kali ini lebih banyak berterima kasih kepada Tuhan. Berarti saya bisa pastikan komen-komen pekan lalu didengar juga oleh para pemirsa, akhirnya memberi inspirasi begitu ya untuk bersyukur kepada Tuhan juga. Dari Jimmy Simalingun mengatakan,
Terima kasih dengan siaran pembahasan pelajaran Sabat. Setiap minggu saya membantu dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat pada hari Sabat di gereja. Dan terakhir, datang dari Pendeta Arnold Worang di Jemaat Maranatha Bandung. Shalom Pendeta, terima kasih telah mendukung dan menyaksikan. Beliau mengatakan, sungguh program pembahasan sekolah Sabat ini sangat membantu. Terpujilah nama Tuhan. Bagi para hamba Tuhan yang melayani dalam program ini, kiranya selalu diberkati Tuhan dengan limpahnya. Tetap semangat dalam pelayanan Tuhan, Yesus memberkati. Baiklah para pemirsa, jadi himbauan saya masih sama. Mari kita like video ini dan subscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat. Supaya tidak terlewatkan, saya anjurkan untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya muncul terus di YouTube setiap membukanya, dan mari kita bagikan kepada sanak saudara dan juga kerabat saudara. Juga ada layanan doa dan juga layanan untuk belajar firman Tuhan lebih lanjut melalui nomor yang ada di bawah ini. Hubungi kami dan kiranya Tuhan boleh bersama dengan kita dalam percakapan dan interaksi kita melalui nomor WhatsApp tersebut. Ada satu pengumuman menarik di bagian akhir dari video ini mengenai Kampore Pathfinder Uni Indonesia Kawasan Barat. Jangan lewatkan pengumuman tersebut. Tetapi sebelumnya, mari kita ikuti diskusi pelajaran Sekolah Sabat berikut ini. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat, dua narasumber kita untuk pelajaran kali ini, Pendeta Paul Emerson Zai sebagai Field Secretary dari Jakarta Conference, dan juga Pendeta Hasiholan Sihombing sebagai Direktur Komunikasi Jakarta Conference. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran terakhir dari kuartal ini. Jadi mari kita simpulkan bersama apa kira-kira yang patut kita ingat dan kita praktikkan, dan juga mempersiapkan pelajaran di kuartal berikutnya. Kalau sudah dapat bukunya, sudah boleh dipelajari, ataupun kalau belum, silakan diberitahukan kepada gembala jemaat ataupun koordinator sekolah Sabat di jemaat masing-masing, supaya jangan terlewatkan pelajaran kita pekan depan. Nah, membahas mengenai pelajaran 13, gambaran tentang kesudahan, saya ingin tahu dari Bapak Pendeta sekalian, kira-kira makna pribadi ini kalau berkhotbah ke orang kan beda gitu ya, maknanya bisa untuk secara umum, tapi secara pribadi pelajaran mengenai nubuatan kuartal ini ada kesan tersendiri kah? Boleh saya mulai dari Pendeta Zai? Saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang difirmankan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga itu nyata hari ini, dan setiap peristiwa-peristiwa itu bagi saya pribadi justru mengingatkan, hey, hari Tuhan sudah dekat. Dan kita menunggu Tuhan itu, kita sudah lelah di atas dunia ini. Jangan sampai terlena Betul. hidup di dunia ini. Baik, dari Pendeta Sihombing sendiri? Baik, terima kasih Ivy. Bagi saya secara pribadi, sesuai dengan tema besar dari pelajaran sekolah Sabat kita satu triwulan ini adalah bagaimana mempelajari nubuatan. Nah, maksud daripada penulis pelajaran sekolah Sabat ini adalah bahwa kita sebagai gereja Masih Hari ke-7 adalah gereja yang dinubuatkan. Artinya, kalau kita melihat kerangka nubuatan ini semakin digenapi, apakah dunia semakin susah, semakin membingungkan? Kita sebagai orang Kristen yang memahami nubuatan, yang paham Alkitab, khususnya Daniel dan Wahyu ini, semakin menguatkan iman saya bahwa Yesus pasti datang segera. Lengkap sekali, Pendeta Zai tadi mengambil dari kacamata pribadi sebagai pengikut Kristus, begitu ya. Kalau Pendeta Hasiholan, pribadi sebagai anggota dari jemaat, gitu. Kita di dunia ini ada panggilan khusus sebagai jemaah, gitu ya. Jadi ada juga misi khusus yang harus kita lakukan. Baiklah, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-13, lalu nanti Pendeta Hasiholan Sihombing akan membuka diskusi kita di dalam doa. Yunus 1 ayat 9 berisikan, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Silakan Pendeta. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah kami yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami boleh memahami pelajaran ini, dan Roh Kudus juga yang menolong kami, supaya kami boleh hidup setia kepada Tuhan, melalui memahami firman, dan kami diteguhkan sampai Yesus datang kedua kali. Sertai kami Tuhan,
sertai saudara-saudara kami dimanapun berada menyaksikan pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Bagi para pemirsa sekalian, sambil kita memasuki pelajaran ke-13, saya mau mengajak untuk mengingat juga apa yang paling berkesan di hati selama kuartal ini. Apakah itu cerita mengenai bait suci? Saya ingat kita maksudnya mention banyak sekali mengenai bait suci di awal-awal pelajaran. Apakah itu tentang pengorbanan Yesus? Karena ternyata itu menjadi tema juga dari hal-hal nubuatan, dan ini semua adalah mengenai Kristus begitu sebenarnya ya, ataupun kisah-kisah dari umat-umat Tuhan di perjanjian lama, bagaimana pengalaman hidup mereka itu menjadi gambaran bahwa di akhir zaman nanti atau sekarang ini kurang lebih perjalanan rohani kita akan seperti itu juga. Kalau ada yang berkesan, silakan dituliskan di kolom komen supaya menjadi ingatan juga bagi para pemirsa yang membaca kolom komen yang ada di bawah video ini. Terima kasih. Saya mau bawa perhatian kita kepada 2 pertanyaan dari para pemirsa yang telah masuk. Jadi supaya clear dulu beberapa hal sebelum kita belajar yang baru begitu ya. Saya mau bawakan pertanyaan pertama ke Pendeta Hasiholan Sihombing. Ini ditanyakan oleh 2 orang pemirsa. Jadi saya rasa bukan suatu kebetulan, tapi memang orang-orang penasaran. Dalam kisah Hananiah, Misael, dan Azaria, di mana mereka mau berdiri, tidak mau membungkuk kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, ada satu temannya yang tidak di-mention namanya di pasal tersebut, yaitu Daniel. Di mana kira-kira beliau pada saat itu, Pendeta? Pertanyaan menarik ini. Saya teringat 25 tahun yang lalu. Pertanyaan yang sama saya tanyakan di kelas Daniel. Waktu itu dosen kami adalah Pendeta Hotman Elisa Sinaga, mantan pimpinan kita, ketuaan kita. Dan menarik juga, mengapa hanya 3 nama yang disebut? Di mana dari 4 orang muda ini atau tokoh ini yang paling terkenal adalah Daniel. Kenapa dia nggak ada? Nah, kalau kita baca di kitab Daniel 3 secara eksplisit tidak disebutkan di mana dia. Tetapi kita bersyukur Tuhan menuntun kita melalui tulisan Nyonya White, Roh Nubuat, yang terdapat di Prophet and Kings halaman 507. Nah, dikatakan di sana dalam ujian yang datang kepada mereka, maksudnya ketiga orang muda itu, mereka sesungguhnya setia untuk tunduk hanya kepada Tuhan. Iya. Lalu pertanyaannya, Daniel kenapa tidak ada di sana? Di mana dia pada saat perintah dari raja itu? Karena apa? Karena raja memerintahkan semua orang, bukan hanya orang yang tinggal di lembah Dura. Lalu di mana Daniel? Nah, dikatakan dalam buku ini, dalam Prophet and Kings ini, halaman 507 dikatakan, it may be that he was away on business of the kingdom. Maksudnya, boleh saja, boleh jadi, dia sedang berada dalam tugas kerajaan. Tugas kerajaan maksudnya tidak berada di lembah Dura, tetapi di luar lembah Dura. Boleh saja di luar Babel, namanya negara. Dan Babel adalah negara atau bangsa adikuasa pada saat itu. Daniel sebagai petinggi, dan menurut tulisan ini, Daniel memang tidak berada di sana, tetapi bukti disampaikan Roh Nubuat adalah dia kemungkinan besar berada di luar lembah Dura. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada pertimbangan historis dan logis. Dan dalam Daniel 2 ayat 48-47 kemungkinan besar dikatakan mirip juga jawabannya. Daniel mempunyai tugas administratif atau diplomatik yang tidak bisa ditunda oleh Daniel. Nah, ini dia. Ini bukti yang mungkin boleh memberikan jawaban kepada kita. Ya, terima kasih sekali. Saya jadi teringat waktu di kelas Sekolah Sahabat Anak Muda juga kalau tidak salah ya. Akhirnya kami merenungkan, ini bagus juga cerita ini. Karena biasanya pertemanan, ada yang jadi ketua geng gitu ya. Apa yang dia katakan, biasanya kita ikuti. Nah, ini ujian iman bagi ketiga teman yang lain. Karena biasanya yang
pengaruhnya lebih tinggi itu kan si Daniel gitu ya. Kira-kira mungkin Tuhan menguji kalau Daniel tidak ada, apakah mereka akan setia juga? Ternyata sama semuanya. Sama-sama setia. Iya, betul. Terima kasih pendeta. Saya beralih kepada pertanyaan berikutnya dari Onika Tambunan. Kalau saya lihat ini pertanyaan aplikatif pendeta Emerson Zaid, dan kita tahu pelajaran-pelajaran kita sebelumnya adalah pelajaran nubuatan ini bukan hanya bagi rohani kita, tapi apa yang bisa kita lakukan kepada kerohanian orang lain juga, gitu ya. Jadi beliau menanyakan, saya kecewa melihat anggota-anggota jemaat yang mencekal jiwa yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dibaptis. Untuk hal seperti ini, apa tanggapan pendeta dan juga mungkin pembelajaran bagi kita, apa yang bisa kita lakukan ya dalam hal itu? Baik. Yang pertama dulu kita harus mengingat nilai satu jiwa. Nilai satu jiwa, Yesus pun rela mati untuknya. Nah, yang kedua dalam hal ini, tidak ada bagi kita hak untuk menentukan siapa yang layak dan tidak layak di hadapan Tuhan. Kita sama-sama manusia berdosa. Yang bisa kita lihat adalah ketika orang itu menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Kita tidak boleh, ini satu nasihat ya yang boleh saya sampaikan karena pengalaman sudah beberapa kali, ada orang tua, ada pendeta, ada anggota majelis yang melarang anak untuk dibaptis. Dan saya teringat ini, tolong jangan pernah lakukan itu. Kalau roh Tuhan bekerja baginya, pertobatan tidak melihat waktu. Itu harus bisa kita lihat ya. Pertobatan tidak melihat waktu. Kenapa? Karena ada pengalaman yang sangat pahit. Ketika anak masih remaja, terbuka hatinya terima Tuhan. Lalu ditolak oleh seorang pendeta, ditolak oleh majelis. Itu sampai matinya, dia tidak mau lagi terima Tuhan. Siapa yang berdosa? Siapa yang bertanggung jawab? Memang dia pribadi ada tanggung jawabnya untuk itu kalau dia kecewa. Tapi jangan lupa saudara, kita mempunyai utang darah kepada keselamatan orang lain. Ya, jadi itu Ivy. Ya, bagi kita. Saya dalam pengalaman lebih kurang hampir 37 tahun dalam pelayanan ini. Ketika orang ada datang, ada orang yang sudah setahun kita belajar, setia ke gereja, setia semua, belum tentu ambil keputusan. Tapi ada orang baru dia ikut KKR, dia dengar. Dan hatinya digugah oleh firman Tuhan. Ya, kenapa kita harus menolak? Apa hak kita? Dan soal keselamatan jangan lupa, itu adalah pribadi dengan Tuhan. Boleh jadi hari ini saya pendeta, kalau tidak setia selamanya, saya juga bisa hilang. Tapi orang yang hari ini seorang penjahat, ketika dia bertobat besok lusa, ya, dia akan apa? Dia akan selamat. Mungkin saya tambah satu ayat. Boleh, ya. Silakan. Boleh menolong mungkin ini. Ya. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-33. Saya sering baca ayat ini di jemaat. Karena saya lihat ini sangat dibutuhkan sekarang di dalam gereja kita. Ya. Kenapa? Karena kita mempunyai utang kepada orang lain tentang keselamatan. Yehezkiel pasal 33, saya mulai ayat yang ke-12 saja. Ya. Apa dikatakan di sana? Dan engkau anak manusia katakan kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia, apa dikatakan di sini? Ya, bertobat dari kejahatannya. Jadi kalau itu orang ya sudah berusaha mau dekat dengan Tuhan minta dibaptis, saya pikir saudara-saudara tidak ada hak kita siapapun melarang dia. Ya, siapa tahu itu hari terakhirnya. Anda bertanggung jawab. Ini, ya, itulah dari saya. Terima kasih sekali pendeta untuk nasihatnya. Dan saya rasa bukan kebetulan, jawabannya sangat pribadi sekali bagi para pendeta sekalian. Ya. Tadi ternyata pendeta Sihombing pernah menanyakan pertanyaan yang ditanyakan tadi kepada gurunya. Pendeta juga sudah mengalami akan situasi dari Ibu Tambunan ini. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan kepada pelajaran kita, pelajaran ke-13. Sekali lagi judulnya, Gambaran tentang Kesudahan. Kita akan menambahkan 3 kisah lagi untuk memahami peristiwa-peristiwa di akhir zaman
dari Yunus, dari kejatuhan Babel, dan dari pelanjut daripada kerajaan Babel yaitu Persia, dipimpin oleh Raja Koresh. Pertama, kita akan melihat cerita Yunus terlebih dahulu, Pendeta Hasio Holland Siombing. Di sini kita lihat Yesus sendiri pun mengutip cerita kisah Yunus. Berarti ini sangat spesial sekali, terutama dalam kacamata penghakiman dan penyembahan yang kita tahu merupakan inti ataupun isu di peristiwa-peristiwa akhir zaman nanti. Kira-kira apa yang mau kita lihat kesamaannya atau perbedaannya antara kisah Yesus dan juga kisah Yunus? Silakan Pendeta Siombing. Baik, terima kasih. Pelajaran kita ini sesungguhnya membawa kita sebagai orang Kristen nggak perlu ragu. Ya, kalau kita lihat peristiwa Yunus lalu dihubungkan dengan Yesus 3 hari dikubur, Yunus 3 hari 3 malam di mana? Di perut ikan. Sangat-sangat menarik, sangat meyakinkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, dikatakan oleh Alkitab, tidak ada bohongnya. Nah, kalau kita lihat di pelajaran hari Minggu ini, ditekankan di sini bahwa kunci yang dilihat di sini adalah penghakiman dan penyembahan. Kalau disinggung, dibicarakan tentang penyembahan, penghakiman, berarti ada yang disembah dan kepada siapa kita setia. Ya, kalau Yunus, pengalaman Yunus ini menyampaikan kepada kita sebagai manusia ada keraguan, tetapi sekalipun kita ragu, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Nah, untungnya Daniel ini tidak bersungut-sungut kepada orang, kepada manusia, tetapi dia bersungut-sungut kepada Tuhan yang Maha Tahu isi hati manusia. Ya, sesungguhnya Yunus itu kenapa dia sangat tidak mau Niniwe itu selamat? Karena mengingat kejahatan. Tapi dia bersungut-sungut kepada Tuhan, maunya itu Niniwe itu dihancurkanlah itu, dari anak-anak hingga orang tua, mau ada pun yang lumpuh, yang lansia, yang bagaimana, matikan saja itu. Sangat jahat itu. Dia curhatnya begitu sama Tuhan. Tetapi Tuhan menuntun dia. Caramu, caraku berbeda. Yang jalan bukan caramu, tapi caraku. Kalau Yunus setia kepada Tuhan pada akhirnya, karena dia tetap kembali menjalankan tugas yang disampaikan kepada Tuhan. Jadi di pelajaran hari Minggu ini disampaikan di sini kepada kita bahwa siapa Allah kita. Kalau Allah kita pencipta langit alam semesta, sama seperti Allahnya Yunus, maka keselamatan menjadi bagian kita. Kita percaya kepada pesan yang disampaikan oleh kitab Yunus ini, kita juga harus percaya apa yang disampaikan oleh kitab Injil tentang Yesus, tentang kebangkitannya, atau tentang kematiannya, harus mengubah, meyakinkan kita bahwa orang-orang yang hilang akan diselamatkan. Demikian, Ivy. Terima kasih Pendeta Hasio Holland, sudah jelas sekali persamaan-persamaan antara kisah Yunus dan juga kisah Yesus dan relevansinya terhadap kehidupan kita sekarang ini. Walaupun pekabaran yang harus kita bagikan itu tidak populer gitu ya, apalagi tentang penghakiman, siapa yang mau dengar kita akan mati binasa suatu saat nanti begitu ya, mending pekabaran lain yang lebih bersifat positif. Tapi Yesus keras dalam jawabannya di Matius 12 ketika dia mengadres begitu ya para orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Dia katakan akan lebih mudah bagi Niniwe bertobat daripada bagi umat Allah yang telah menyimpang dari kebenaran. Wah, itu keras sekali, makin tidak disukai dia sama orang-orang itu. Tapi kita akan tahan dulu Pendeta Zai, kita akan kembali setelah yang satu ini. Suci murni
dalam rumah Yesus tersedia tempat, tersedia tempat. Masih bersama kami dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita mau melanjutkan satu pernyataan yang sangat keras tadi yang Yesus sampaikan secara tidak langsung ya, bahwa penghakiman akan lebih mudah bagi Niniwe daripada bagi umat Allah yang telah menyimpang dari kebenaran. Wah, ini maksudnya apa, Pendeta? Silakan. Menarik ini. Iya. Jadi bagi saya lebih sulit membangunkan orang yang tidur-tiduran daripada orang yang tidur pulas. Itu gambarannya yang bisa saya bawakan. Kalau orang memang tidur-tiduran, ya, sebab itu memang sudah terbiasa, ya, sudah dia punya habit. Iya. Kalau orang tidur pulas itu memang dia membutuhkan, ya, istirahat. Ketika dia dibanguni, itu bisa kaget, tersentak. Iya. Ya, begitu juga masalah yang beriman ini. Ada banyak umat Tuhan sekarang ternina-bobokkan, tidur-tiduran. Lebih sulit untuk membangunkan mereka ini, lebih sulit untuk menasihati mereka ini dibanding orang yang sama sekali tidak kenal kebenaran. Karena bagi orang yang tidak kenal kebenaran, ketika kita datang ya memberikan kepada mereka gebrakan, mereka, oh ini baru tahu kita, ini hal yang baru. Bagi orang yang sudah lama ya dalam gereja ini, saya sudah tahu lah itu. Makanya ngapain lagi? Nggak usah diajarin kita, nggak perlu lagi. Makanya lebih sukar orang yang sudah tahu kebenaran itu untuk ditobatkan daripada apa yang sama sekali baru. Ya, itu gambarannya. Iya. Jadi apa yang saya mau tekankan dalam pelajaran ini juga, jangan kita menganggap enteng oleh karena kita sudah tahu. Kalau kita tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, percuma pengetahuan kita itu. Kira-kira demikian. Iya, ketidaksungguh-sungguhan itulah yang tepat dengan judul Nabi yang enggan, gitu ya, kayak setengah-setengah gitu ya. Iya sih tahu sih harus diselamatkan Niniwe sih, tapi nggak usah lah ya, gitu. terlalu sulit dan lain-lain sebagai hal. Toh pada ujung-ujungnya Niniwe tidak jadi dibinasakan. Makanya muncul pertanyaan berikutnya, Pendeta Sihombing, memang ada ya nubuatan yang tidak digenapi pada ujungnya? Kalau memang ada, jangan-jangan yang kita pelajari satu kuartal ini tidak akan genap nanti suatu saat. Apa gunanya waktu selama ini kita pelajari? Mohon penerangannya, Pendeta. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya, kepada kita. Beberapa nubuatan dalam Alkitab tidak digenapi karena perubahan sikap manusia atau bangsa terhadap Tuhan. Ada contohnya. Contohnya pelajaran kita. Yunus dan Niniwe. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi kalau tidak bertobat maka ditunggang balikan. Kan bersyarat dia. Lalu ada juga Yeremia 18 ayat 1 sampai 10. Kadang-kadang aku berkata tentang suatu bangsa bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi jika bangsa itu bertobat, tidak jadi dihukum, dibinasakan. Nah, ada juga pandangan dari Roh Nubuat berkata seperti ini. Nubuatan tertentu tergantung pada ketaatan dan tanggung jawab umat Allah. Artinya, umat Allah punya peran. Umat Allah harus merespon. Ya, apakah nubuatan itu akan digenapi atau tidak. Tetapi tentunya tidak semua nubuatan itu bersifat seperti itu. Tentang kedatangan Kristus itu kita mau baik atau tidak, Tuhan pasti datang. Hanya bagian saya, apakah menerima kehidupan kekal atau tidak. Itu beda cerita. Nah dikatakan demikian dalam buku Evangelism halaman 695. Seandainya umat Allah melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka, Kristus akan datang ke dunia ini
dan umatnya akan disambut ke kota Allah bertahun-tahun yang lalu. Ini pernyataan Nyonya White dalam buku Evangelism. Jadi kita punya peran. Kita punya peran yang sangat besar. Itu sebabnya melalui pelajaran ini, dua pilihan. Apakah saya akan semakin setia atau semakin mengeraskan hati? Sama seperti Niniwe. Memang semua mereka diselamatkan pada saat itu. Tapi Alkitab mencatat bahwa beberapa tahun kemudian mereka kembali kepada kebiasaan mereka, bahkan lebih jahat. Karena kesombongan mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, jadi pas sekali kalau kita renungkan di bagian bawah, karena ujung-ujungnya ini adalah pilihan kita. Kembali ke kebebasan untuk berkehendak. Silakan ditambahkan. Iya, jadi menarik ini Phil Anton. Iya. Kita harus ingat, bagi Tuhan yang sangat Dia inginkan adalah keselamatan. Iya. Jadi jangan kita melihat orang dari sisi latar belakangnya. Seringkali kita menjudge orang, oh ini nggak ke sorga ini. Iya. Oh ini nggak layak ini. Oh ini nggak layak ini. Ingat saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Iya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi apa dia kata? Ia sabar terhadap kamu. Karena dia tidak menginginkan apa? Kebinasaan. Jadi ketika orang Niniwe itu bertobat, bagi Tuhan itu jauh lebih besar. Sudah menang. Ya, sudah menang. Karena untuk itu Yesus datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan manusia manusia berdosa. Jadi kita jangan membuat satu aturan yang lain di luar kasih Tuhan gitu loh. Ya. Itu berhubungan pendeta dengan kalau ada penuntun guru, aplikasi kehidupan nomor 3 dan 4. Karena kita diingatkan dalam penghakiman ada keadilan dan juga kasih karunia Tuhan. Jangan kita fokusnya ke penghakimannya syukur gitu kan ya. Betul. Memang layak kau dapat itu, bukan. Tuhan maksudnya adalah untuk menyelamatkan. Terima kasih sekali. Saya lanjut Pendeta Zai, karena kalau kita lihat akhirnya Niniwe bertobat, ada kebangunan rohani, tapi seperti yang Pendeta Hasiholan Siombing tadi katakan, ada juga amaran. Karena setelah Nebukadnezar ada Belshazzar. Kira-kira apa sikap dari Belshazzar yang kita mau pelajari yang hati-hati, jangan sampai kita seperti itu juga. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya melihat begini, sepanjang Alkitab saya baca berulang-ulang, selalu orang bermasalah ketika mereka dalam situasi makmur. Kemakmuran itu di satu sisi membahagiakan, tapi di satu sisi ingat, beda hanya seperti benang yang sedikit saja bisa berubah menjadi malapetaka. Ya, apa yang dimaksud di sini? Sebenarnya Belshazzar sudah lama dia mempelajari tentang Tuhan dari Nebukadnezar. Ya, namun ingat, ini pelajaran buat kita, bukan hanya untuk Belshazzar. Seringkali kita karena sudah merasa sudah lama dalam kebenaran ini, sudah tahu segalanya, tapi mulai kita mengeraskan hati. Dan itu yang terjadi di gereja kita sekarang. Ada banyak orang merasa lebih benar, lebih hebat, ketika diingatkan, mereka sudah nggak peduli dan hilang. Dan merasa ada kebenaran baru yang mereka tahu. Ya, jadi kekerasan hati yang muncul. Sama seperti siapa? Ya, Belshazzar. Itu yang mau saya tekankan dan dilanjutkan dengan Pendeta Hasiholan Siombing. Nanti tolong ditambahkan Pendeta. Pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Berarti seringkali bukan pikiran, intelek yang menjauhkan orang dari iman, karena Belshazzar sudah tahu kebesaran Tuhan dan apa yang dia lakukan pada bangsa yang sebelumnya, tetapi hatinya keras. Dalam hal ini, bagaimana akhirnya kita berhati-hati, bermain hati gitu kata orang ya. Kalau kita mau mengabarkan sesuatu kepada orang, seperti yang Pendeta katakan tadi, sudah bertahun-tahun kalau dia belajar Alkitab, apa yang dia tidak tahu. Tapi kalau dia belum memutuskan untuk mengikuti Yesus, berarti kan ada sesuatu di hatinya. Bijaknya bagaimana kita menyikapi sikap seperti itu juga. Contoh bagi saya pribadi, orang tua saya, orang tua saya. Orang tua saya itu saya pikir, saya lihat, saya perhatikan dalam beriman kepada Tuhan ini, dia seperti pakai kacamata kuda. Lurus saja. Jadi itu selalu menjadi nasihatnya sama saya. Apapun yang saya lihat kiri kanan tentang saudara kita atau mungkin penatua, orang tua saya, mama saya selalu bilang, apa kata Tuhan ingat saja. Ya.
Kalau kamu mau diberkati Tuhan, rajin belajar Alkitab, rajin berdoa, jangan sakiti orang-orang lain, setia hari Sabat. Nah, itu selalu diingatkan orang sampai sekarang. Walaupun kamu pendeta anakku, kamu harus setia kepada Tuhan. Iya. Artinya kita harus belajar dari pendahulu kita. Karena apa yang dirasakan oleh pendahulu dari Belsasar, yaitu Nebukadnezar, paling tidak, mungkin tidak semua dia lihat, disaksikan dengan dia alami, tapi dia tahu. Nah, dia harus belajar dari pengalaman. Dan tidak boleh kita sebagai orang Kristen menolak nasihat. Karena ada penasehat tentunya. Tapi Belsasar tidak perhatikan. Nah, bagi saya, bagi kita semuanya, kenapa hati lebih penting daripada akal, daripada pikiran? Karena kalau kita biasakan hati ini berserah, tidak ditentukan oleh status pendidikan kita, pengetahuan, pengalaman kita, maka kita akan lebih mudah dituntun oleh Roh Kudus semakin dekat kepada Tuhan. Betul sekali. Jadi ketika ada orang yang mengeraskan hatinya, mungkin daripada pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi nasihat dari hati, begitu ya, sesuai pengalaman, itu yang akan melembutkan hatinya sedikit. Oke, kita tambahkan Pendeta Zai, karena bukan hanya kecongkakan hati dari Belshazzar yang mau kita hindari, tapi sikap orang Babel pada waktu sebelum Raja Koresh menyerbu kotanya, itu ada juga yang harus kita perhatikan di situ. Apa bahayanya mereka terlalu menikmati kehidupan, berpesta pora, sehingga diserang pun mereka tidak tahu. Silakan ditambahkan. Iya, jadi perlu kita ingat bahwa memang kekayaan, kemakmuran membuat orang jadi terlena, ya, jadi terlena. Allah menginginkan kita supaya nyaman dan damai. Tidak ada kesalahan tentang kekayaan. Ya, jangan salah. Ada orang selalu, Tuhan bilang lebih suka orang kaya masuk surga. Betul, tapi bukan berarti orang kaya tidak ada di surga. Betul. Karena Tuhan yang memberikan kekayaan itu. Apa yang penting di sini? Itulah tadi sempat saya baca dalam Ulangan pasal 8. Saya senang ayat Alkitab ini. Kenapa? Karena diingatkan kita di sini. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-17 dan 18. Mungkin ya bisa kita lihat ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ini, bahwa jangan kamu tinggi hati. Nah, itu nasihat firman Tuhan ya. Jangan kamu tinggi hati ketika kamu memiliki sesuatu. Ingat Tuhan yang memberikan itu kepadamu. Makanya Tuhan kenapa izinkan mereka itu dibawa dalam pembuangan, supaya mereka mengingat bahwa bukan karena kekuatannya mereka itu berhasil, selalu karena tuntunan siapa? Tuntunan Tuhan, pemberian Tuhan, ya. Sehingga mereka lupa untuk melihat kondisi sekitar karena terlalu berfokus pada diri. Padahal bukti-bukti kedatangan Tuhan sudah jelas gitu ada di dunia ini. Justru itu. Jadi kalau saya boleh lihat lagi begini. Betullah ini firman Tuhan. Saya senang sekolah sahabat kita. Setiap pelajaran sekolah sahabat dibahas, itu adalah situasi yang sedang terjadi di saat itu. Itulah keadaan rohani kita hari ini. Ya, jadi kita harus keluar dari sana sekarang ini. Ya, saya mau tambahkan kutipan Nyonya White, ini ada di bagian penuntun guru aplikasi kehidupan nomor 6. Dikatakan, tidak lama lagi umat Allah akan dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan para penguasa bumi. Tidak ada waktu untuk kesia-siaan, untuk hal-hal yang remeh, untuk menyibukkan pikiran dalam hal-hal yang tidak penting. Itu amaran dari Nyonya White bagi kita. Kita akan lanjutkan lagi, karena selain ada kesamaan Yunus dan juga Yesus, ternyata ada juga kesamaan yang bisa kita pelajari dari Yesus dengan Raja Koresh. Walaupun Raja Koresh itu orang kafir, kalau kita lihat di Alkitab ya, tapi ada yang mau kita pelajari dari beliau. Silakan Pendeta. Iya, terima kasih Ivy. Ya, kalau kita lihat Koresh, kita boleh ingat lagi Raja Nebukadnezar yang Alkitab mencatat, ya beberapa literatur mencatat dia akhirnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya. Dan Koresh pun sama juga seorang kafir, tapi dikatakan di sini bahkan Koresh itu mengatur pembangunan bait suci. Artinya dia bukan hanya sekedar sponsor yang mendanai, yang memberikan material untuk pembangunan itu untuk material yang paling bagus, bukan. Tapi sesungguhnya Koresh juga tahu, mengerti apa maksud dan tujuan bait suci didirikan. Dan tentunya artinya dia tahu bahwa Yesus akan lahir.
Dia tahu bahwa Yesus akan datang. Bukan hanya lahir, bangkit, dan naik ke sorga, dan nanti akan datang. Nah, ini luar biasa. Lalu selanjutnya disampaikan kepada kita melalui pelajaran ini tentang Kores bersamanya dengan Yesus. Nah, kita lihat bahwa pekerjaan keselamatan ini Tuhan tidak hanya menggunakan mereka yang mengaku percaya. Tuhan juga menggunakan Nebukadnezar, menggunakan Kores. Dan menggunakan banyak orang, bukan hanya di zaman Kores, zaman dahulu kala, juga Nebukadnezar, tetapi juga di zaman ini. Banyak orang-orang, saya pernah alami sendiri, Ivy. Pernah satu kali mau mengadakan KKR, sangat sulit kita mendapatkan izin, sangat sulit. Tetapi ada satu orang tua, dia hanya bicara begini, biarkan mereka menyampaikan firman Tuhan. Hanya itu perkataan yang dia sampaikan. Jadilah KKR itu. Kita tidak pernah ngomong sama dia, kita tidak pernah jumpai dia. Dia hanya pernah dengar, dia hanya pernah dengar bahwa akan ada KKR. Artinya namanya KKR ini mau dari manapun ini tidak bicara kejahatan, ini bicara keselamatan. Dan jadilah. Nah, itu artinya Tuhan akan menggunakan segala cara supaya semua selamat. Nah, kita mau tambahkan di poin itu, Pendeta, karena menarik sekali. Di pertanyaan bahwa hari Kamis dikatakan, betapa menariknya Tuhan menggunakan seorang raja kafir dengan cara yang begitu mencolok untuk melakukan kehendaknya. Berarti pelajaran yang bagi kita yang mengenal kebenaran, apa artinya ini? Kalau sampai umat Tuhan jadi tidak mengingat peran khususnya, begitu ya, untuk melepaskan orang dari perbudakan dosa di dunia ini, walaupun bukan kita yang menyelamatkan gitu ya, tapi kita yang memediasi dan memfasilitasi. Saya mau tambahkan lagi sebelum Pendeta Zai nanti jelaskan, aplikasi kehidupan nomor 2. Meskipun gereja mungkin gagal, karena gereja bisa gagal juga ternyata, dalam menunjukkan kebenaran secara konsisten, bagaimana sebaliknya orang-orang di dunia dapat berhasil? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 21 ayat 30, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Silakan, Pendeta. Ya, menarik ini. Jadi kenapa? Kalau orang Farisi, mereka itu sudah fokus hanya kepada diri mereka. Mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhan mau pakai mereka untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Jadi kita pun di gereja bisa kita hilang. Karena kita hanya mikirin diri kita, menganggap kita hebat, lupa kita tanggung jawab kepada orang lain. Ya, jadi sebenarnya ketika kita bawa pekabaran ini kepada orang, kita dalam jalur kebenaran. Ya, mereka selamat, kita diselamatkan. Ketika kita hanya mikirin diri, maka kita akan hilang. Orang lain selamat. Sayang kan? Kan itu kan? Ya, itu yang terjadi. Jadi ya kita harapkan, marilah bersyukurlah menjadi umat Tuhan hari ini. Dan mari kita hidupkan kebenaran itu. Dan mari kita bagikan. Itulah tugas kita. Oke, saya rasa sudah cukup tema-tema penting dari pelajaran pekan ini untuk dibawakan kepada diskusi UKSS. Tapi jangan kemana-mana, kami mau kesimpulan dulu dan juga tentunya menarik aplikasi yang sesuai dengan Harvest 2025. Tuhan kita luar biasa. Apa buktinya? Yohanes 3 dan ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Yesus, ia berkorban bagi kita. Tuhan memanggil Anda dan saya. Harvest 2025, penuaian 2025, memanggil Anda dan saya. Sisihkan waktumu, sisihkan tenagamu, sisihkan hartamu untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menyiapkan jiwa-jiwa bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harvest 2025, satu keluarga, 1 tahun, 1 jiwa. Mari, Tuhan kita luar biasa. Terima kasih masih bersama kami. Kami mau mengarahkan perhatian kita kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat sebagai pemicu kesimpulan kita. Kalau boleh saya bacakan, dikatakan, jadi apa benang merah yang bisa kita lihat selama mempelajari nubuatan dan apa yang menjadi relevan bagi kehidupan kita hari ini, terutama kalau kita melihat penghakiman itu sedang terjadi, ya kan, penghakiman pra-Advent, dan nanti nubuatan kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Jadi saya mau serahkan kepada Pendeta Zai untuk membahas kesimpulan itu dan juga aplikasinya. Terima kasih.
Jadi kita harus ingat, ya, bagaimanapun situasi dalam gereja saat ini, jangan pernah kita melenceng dari kebenaran. Ya, kenapa? Karena sejarah berulang. Ini sejarah berulang. Pengalaman zaman Nuh, pengalaman di zaman Sodom, pengalaman di zaman Babel, itu semua berulang. Jadi kita bersyukur sebenarnya. Kenapa saya bilang bersyukur, saudara? Karena kita sudah banyak mengenal dan mengetahui. Jadi kita tinggal ya menjalankannya saja. Lalu yang kedua di sini, ya, meskipun gereja ini kelihatan ada masalah, jangan lupa ya bahwa ini adalah biji mata Tuhan. Ya, saya bersyukur jadi orang Advent. Sangat bersyukur, bukan karena bapak saya, bukan karena saya pendeta, karena setelah saya alami, saya amati, inilah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran ada di sini. Kita butuh ya adalah menjalankan kebenaran itu, bukan sekadar teori, ya. Jadi lupakan semua sekarang ini sakit hati, lupakan semua sekarang ini rasa dendam, kekurangan-kekurangan orang lain, bicarakan keselamatan. Ya, bangun akan sukacita dalam rumah, bangun sukacita di gereja. Ya, itu kalau dari saya. Ya, jadi kenapa? Ketika kita membangun sukacita dalam pelayanan ini, dalam hidup beragama ini, kita akan mengingat kita punya utang di luar sana, supaya orang sana juga kita bawa sukacita itu. Itu dia. Ya. Kita tidak bisa mengontrol situasi dan kondisi yang lebar, tapi di rumah dan di jemaat ada yang bisa kita lakukan di situ. Mengenai Harvest 2025, pendeta, secara spesifik apa yang bisa kita lakukan? Sekarang kita berbicara penginjilan. Tanpa kasih, tanpa komitmen, tanpa pengorbanan, tidak akan jalan Harvest, saudara. Nggak akan jalan. Jadi kalau saya secara pribadi sekarang ini, walaupun saya di kantor, saya pendeta, saya juga mempunyai KPA. Dan baru saya baptis 2 jiwa dari hasil pelayanan saya tahun ini. Ya, dan saya sedang meminta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya jiwa baru. Ya, kenapa, saudara? Hanya itulah yang menjadi ya berkat bagi kita, karena ketika Tuhan datang, kan Dia mau berikan kepada kita mahkota kehidupan. Dan dikatakan setiap jiwa yang kita selamatkan itu ada 1 bintang akan bertambah. Semakin banyak jiwa yang kita selamatkan, semakin teranglah mahkota kita. Kan itu. Dan semakin bersukacita Tuhan di sorga dengan malaikatnya. Iya, nanti kita selfie lah ya dengan mahkota-mahkota kita. Boleh tambahkan, pendeta? Baik, bagi saya, saudara-saudara dimanapun kita berada, kalau kita perhatikan pelajaran ini bukan hanya 1 minggu ini tentunya, 1 triwulan ini kita perhatikan, kita haruslah menjadi pelajar firman Allah. Tetapi perlu saya sampaikan kepada kita, mempelajari firman Tuhan tujuan utama bukan untuk mengetahui. Ini harus diingat. Tujuannya adalah bagaimana firman ini mengubah kehidupan saya. Apakah saya semakin percaya kepada Tuhan atau semakin percaya kepada diri saya yang mungkin penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah tentu melalui pelajaran ini, saya harus belajar setiap hari. Karena bagi saya secara pribadi, kalau saya belajar firman Tuhan setiap hari, terhubung terus dengan Tuhan saya, maka ada namanya pertumbuhan, kebangunan rohani, spiritual revival. Spiritual revival will born spirit of evangelism. Nah, pertumbuhan kebangunan rohani akan melahirkan semangat penginjilan. Nah, jadi sangat mustahil saudara-saudara bergairah semangat menginjil, menyampaikan kabar keselamatan kalau kita tidak terhubung dengan akar, dengan Kristus setiap hari. Jadi dimanapun kita berada, hidup kita akan menjadi Injil. Amin. Dan kita akan adalah orang yang paling bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan. Jadi itu aplikasinya, pendeta ya. Setiap hari mari kita belajar supaya ada semangat yang baru untuk terlibat dalam penginjilan. Baiklah, terakhir ini saya minta kesediaan pendeta Zai untuk mendoakan
para pemirsa dan juga kita semua. Sebenarnya kita semua di dalam kapal yang sama, begitu ya. Kita berusaha, kita harus stay walaupun kapalnya Nuh itu bau katanya, begitu. Iya, Tapi betul. udah di situ jalan ke keselamatan kita. Silakan, Pendeta. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah panggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau telah mengajarkan kami, mengingatkan kami melalui firman yang kami dapatkan, belajar setiap hari melalui renungan pagi dan juga sekolah sahabat. Dan saat ini ketika kami baru saja mengulangi diskusi sekolah sahabat yang kami jalani sepanjang minggu, bahkan sepanjang 1 triwulan yang telah berlalu, kami diingatkan kembali sejarah berulang tentang peristiwa-peristiwa yang telah mendahului kami lebih dahulu, menjadi peringatan, menjadi contoh agar kami ya Tuhan lebih siap saat ini untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berdoa bagi semua kami yang ikut di dalam diskusi ini, yang melihat melalui ya media ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati umat-umat-Mu, berikan semangat menghadapi hari-hari terakhir yang dahsyat ini. Karena kami percaya hari Tuhan sudah dekat. Kami rindu ya Bapa, kami dikuatkan dan kami setia. Sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, kami boleh berdiri dalam sukacita, dalam kemuliaan, menyambut Tuhan di awan-awan. Datanglah Tuhan Yesus, kami sudah sangat rindu bertemu dengan Engkau. Ketika hari Sabat, kami akan mendiskusikan dalam kelas kami akan firman Tuhan ini. Biarlah umat-Mu diurapi, sehingga mereka senang untuk belajar firman Tuhan, senang untuk membaginya kepada orang lain, dan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Amin. Terima kasih Bapa, mengampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Paul Emerson Zai dan juga Pendeta Hasih Holland Sihombing yang telah membantu kami dalam proses pembelajaran firman Tuhan. Dan tentunya mereka sudah memberikan semangat kepada kita untuk terus mendiskusikan dan juga saling menguatkan melalui diskusi di hari Sabat nanti. Pengumuman menarik yang saya janjikan di awal dari video ini akan melengkapi video promosi dari Kampore Pathfinder Uni Indonesia Kawasan Barat yang baru saja ditayangkan setelah kesimpulan aplikasi dan juga doa tutup. Yang mau kami umumkan adalah bahwa live stream atau siaran langsung dari Kampore Pathfinder Uni Indonesia Kawasan Barat akan tersedia di channel YouTube di mana Anda menyaksikan diskusi pelajaran sekolah Sabat ini, yaitu di channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat. Jadi saya mau menyemangati supaya tentu saja kita subscribe kepada channel ini supaya bagi orang muda dan juga para pembina yang belum sempat mengikuti Kampore langsung di Sibolangit, bisa juga join dan ikut serta mendengarkan aktivitasnya melalui siaran langsung ini. Ataupun bagi orang tua yang anak-anaknya pergi ke Sibolangit, orang tua juga bisa mengikuti kegiatannya dan bahkan mungkin akan melihat wajah dari anak-anak saudara melalui siaran langsung tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita subscribe ke YouTube Gereja Advent Indonesia Barat ataupun bagikan informasi ini dan juga link dari YouTube channel ini supaya menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan untuk informasi lebih lanjut, saya sarankan untuk mengikuti media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat, Pemuda Advent Indonesia, Pathfinder Indonesia, dan juga Kampore Pathfinder se-Uni Indonesia Kawasan Barat dengan tema tahun ini, Strive. Dan diskusi Sekolah Sabat akan kembali hadir. Seperti biasa, pekan depan kita akan membahas dari Kitab Keluaran. Mari kita miliki hubungan yang bermakna dan juga nyata dengan Tuhan yang setia dan berbelas kasihan kepada bangsa Israel yang terus-menerus berbuat salah dan juga murtad. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.